Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran suaranya semuanya, Nak? Dengaran, Mi. Ya, ya. Oke, pembelajaran hari ini Mem ambil alih. Ya. Umi berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Nah, kita lanjut pertemuan kita yang ketiga, yaitu membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia, maka di minggu ini, hari ini, kita akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Saya lanjut. Jadi, adapun yang menjadi indikator pada hari ini, pertemuan pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang makna dari hukum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang makna dari perlindungan hukum seperti apa di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penegakan hukum, serta bagaimana pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah perlindungan hukum. Jadi di sini anak-anak semuanya kita akan membahas tentang unsur-unsur undang-undang tentang perlindungan hukum serta pengertiannya. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa sebenarnya makna daripada hukum. Nah, hukum adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk mengatur perilaku ataupun pola hidup masyarakat. Jadi hukum itu dibuat untuk mengatur segala bentuk tingkah laku masyarakat. Nah, karena kalau tidak ada hukum, Nak, maka kita akan semena-mena, kita akan suka-suka hati, ya kan? Jadi hukum itu sangat perlu. Dan siapa yang mengukuhkan hukum itu? Jadi hukum dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah. Ya, jadi setiap orang berhak mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah, baik pelaksana pemerintah sekalipun, pembuat peraturan itu, maupun kita sebagai masyarakat awam harus benar-benar mematuhi segala aturan yang dibuat oleh pemerintah. Agar apa? Agar tujuannya kehidupan kita bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan tertib, sebagaimana tertuang dalam apa tujuan undang-undang, tujuan Indonesia dalam undang-undang, yaitu amandemen keempat, ya kan, alinea keempat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, supaya sejahtera, supaya adil, tertib, ya, karena itu sebenarnya yang diinginkan pemerintah. Makanya dibuatlah seperangkat aturan hukum yang tujuannya bisa mengikat, memaksa setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum itu sendiri. Kita lanjut. Nah, kita akan membahas tentang perlindungan hukum. Sebenarnya apa yang menjadi perlindungan hukum? Jadi perlindungan hukum adalah melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang datang dari sesama manusia. Jadi artinya hukum itu, pelanggaran hukum itu bisa datang dari kita sebagai manusia, bisa juga datang dari lembaga. Jadi katanya baik yang mengatasnamakan pribadi maupun kelompok ataupun lembaga itu sendiri. Menurut Andi Hamzah, dalam artikelnya, hukum yang berjudul dengan Hukum dan Penegak Hukum, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah. Jadi, setiap orang berhak mendapatkan yang namanya perlindungan hukum. Dan pemerintah sebagai penguasa juga harus melakukan upaya perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Jadi tidak boleh pandang bulu, tidak boleh seandainya dia pejabat, dia tidak mendapatkan perlindungan, dia mendapatkan perlindungan hukum yang lebih dengan masyarakat biasa. Jadi tidak boleh ada keistimewaan antara satu dengan yang lain, seperti itu. Nah, jadi apa yang menjadi unsur-unsur perlindungan hukum? Yang menjadi unsurnya yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Apa itu jaminannya? Nah, kita memiliki undang-undang hukum tersendiri.
Undang-Undang Hukum Dasar 1945 serta pasal 28D ayat 1 yang menyatakan apa? Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Jadi setiap orang, jadi dikukuhkan dalam pasal 28D ayat 1 bahwasanya setiap orang itu berhak terhadap jaminan hukum. Jadi ketika misalnya seseorang tidak mendapatkan jaminan hukum yang baik, maka dia bisa mengadukannya kepada pihak yang berwenang. Karena apa? Kita semuanya dijamin di dalam pasal 28B ayat 1. Baik, lanjut. Nah, undang-undang tentang perlindungan hukum. Nah, begitu banyak undang-undang tentang perlindungan hukum. Nah, ada beberapa ini, Nak. Yang pertama itu apa? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban. Nah, kita kan sudah membahas tentang hak dan kewajiban ya, kewajiban warga negara. Nah, jadi di sini diatur di dalam Undang-Undang 1999. Selanjutnya apa? Ada undang-undang tentang hak cipta, ya kan? Undang-undang tentang merek, undang-undang tentang hak paten, dan undang-undang yang lainnya. Supaya apa? Jadi perlindungan itu sebenarnya bukan hanya kepada fisik kita sendiri, tetapi sebenarnya perlindungan itu mencakup segala aspek yang dilindungi. Baik misalnya seseorang yang menciptakan karya seni, ataupun misalnya seorang yang membuat suatu produk. Nah, itu semuanya dilindungi, Nak. Agar apa? Agar antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak apa? Saling jontokan bahasanya seperti itu dia. Tidak saling semena-mena seperti itu dia. Karena apa? Setiap orang itu punya jaminan hukumnya masing-masing. Bayangkan misalnya si A, jika dia misalnya menciptakan suatu produk, kemudian produknya itu di copy paste misalnya gitu kan oleh orang lain, dan itu tidak ada jaminan hukumnya, maka dia tidak mau mengadu kepada siapa. Nah, maka dibuatlah undang-undang tentang hak cipta, ya kan, hak paten itu sendiri. Nah, itu dia undang-undang tentang hak kekayaan intelektual, seperti itu dia. Jadi setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, bukan pribadinya saja ya, Nak, tapi segala sesuatu yang dapat diciptakan dari orang ataupun sekelompok orang. Nah, selanjutnya kita membahas tentang penegakan hukum. Nah, kalau tadi sudah membahas tentang perlindungan, nah jadi yang melindungi siapa? Tentunya para penegak hukum. Jadi kita akan bahas siapa itu penegak hukum, pengertiannya seperti apa, dan prosesnya bagaimana. Nah, jadi penegakan hukum adalah proses yang dilakukan ataupun upaya tegaknya norma-norma hukum secara nyata. Nah, kita tahu ada beberapa norma yang ada di Indonesia, dan itu semuanya dikemas dengan baik secara baik oleh pemerintah supaya apa? Untuk membuat kehidupan di masyarakat Indonesia itu berjalan dengan baik dan dengan sebagaimana mestinya. Jadi katanya, menurut Sejipto Raharjo, penegakan hukum merupakan proses perwujudan ide-ide ataupun hukum itu harus berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu dia. Jadi hukum itu harus das solen dan das sen. Apa itu das solen dan das sen? Pernah dengar nggak arti kata das solen dan das sen? Hukum itu harus das solen ataupun das sen. Pernah mendengar kata das solen ataupun das sen? Belum ya? Jadi das solen itu artinya hukum itu harus tegak sebagaimana mestinya. Nah, kita tahu begitu banyak peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, ya kan? Nah, das sen apa? Jadi katanya das sen itu maksudnya hukum itu dibuat untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat menjadi lebih baik. Artinya kenyataannya seperti itu. Namun sekarang kita lihat antara das solen dan das sen itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, ya, karena artinya apa? Dia saling bertabrakan. Hukum dibuat dengan baik, tetapi ternyata masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia itu sendiri, ya kan? Artinya harapan tidak sesuai dengan kenyataan.
harapannya nih dibuat nih segala peraturan hukum dengan baik oleh pemerintah, tapi ternyata kenyataannya di lapangan masih banyak para pelanggar hukum yang melanggar hukum. Padahal sudah jelas aturan itu sudah ada undang-undangnya dan sudah ada apa? Hukumannya, sanksinya sekian tahun bagi pelanggar hukum. Tetapi tetap saja orang-orang, masyarakat tetap melanggar hukum itu tadi. Jadi sebenarnya yang disalahkan siapa? Nah, tidak ada. Jadi kesadaran diri sendiri dan upaya pemerintah untuk sebagaimana mestinya menindaklanjuti, menindak tegas para pelanggar hukum. Ya. Sampai sini dipahami, paham anak-anak semuanya? Paham ya? Paham. Ini Ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi proses penegakan hukum seperti apa? Jadi proses penegakan hukum adalah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Contoh misalnya seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, dia dikenai sanksi sekian tahun misalnya. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya itu dia masuk misalnya ke dalam penyelidikan. Nah, maka nanti disidangkanlah kasusnya ke dalam pengadilan. Nah, itu menjadi proses penegakan hukum. Dan akhirnya nanti diketahuilah berapa tahun penjara ataupun hukuman kurungan yang ia dapat. Itu namanya proses penegakan hukumnya, contohnya. Jadi terkadang keadilan itu tidak sejalan dengan proses penegakan hukumnya. Artinya apa? Seseorang ingin mendapatkan keadilan dengan cara dia mengadukan segala keluhannya kepada aparat penegak hukum, tapi prosesnya lah yang kadangkala tidak sejalan dengan yang ia inginkan. Nah, jadi artinya apa? Sebenarnya yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia maupun pemerintah, proses penegakan hukum itu berjalan baik dengan apa? Proses keadilan hukum itu sendiri. Jadi adil dengan adanya proses penegakan hukum yang baik pula, yang tegas pula. Jangan hanya penegakan hukum itu dirasa adil oleh sebagian orang, tetapi tidak untuk orang yang lain. Jadi harus semuanya merasakan keadilan hukum yang sama. Lanjut. Nah, pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum. Nah, jadi perlindungan hukum dibuat sebagaimana mestinya untuk apa? Untuk membuat kesejahteraan ataupun ketertiban di dalam suatu kehidupan maupun di Indonesia, baik pun di negara-negara lain. Karena apa, Nak? Perlindungan hukum itu sangat penting, ya kan? Pada prinsipnya hukum ditujukan untuk apa? Kebahagiaan manusia dan lingkungannya. Jadi kalau misalnya perlindungan hukum itu sudah baik, maka sudah dijamin sebuah masyarakat di sebuah negara itu juga mendapatkan keadilan, mendapatkan kebahagiaan yang baik. Jadi sangat penting perlindungan dan penegakan hukum. Jadi tujuannya adalah supaya untuk mencapai ketertiban yang ingin dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, lanjut. Nah, jadi apa tadi? Nah, tujuannya supaya apa? Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan. Itu tujuan tadi ya, mewujudkan perdamaian. Yang nantinya perdamaian ini diinginkan bukan hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh masyarakat dunia. Ya. Karena apa, Nak? Seseorang yang tidak mendapatkan jaminan hukum yang baik di negaranya, otomatis juga berdampak kepada negara lain, gitu ya. Artinya negara kita akan dipandang jelek, buruk oleh negara di sekitarnya, karena tidak mendapatkan, karena masyarakatnya tidak mendapatkan jaminan hukum yang baik seperti itu. Maka hak asasi manusia itu bukan hanya ada diatur di setiap negara, tetapi apa, di seluruh masyarakat dunia, ya kan, hak asasi manusia itu tetap digaung-gaungkan oleh seluruh negara, gitu ya. Makanya ada apa? Mahkamah Hak Asasi Internasional, itu dia. Nah, ini tadi dia tentang tegaknya supremasi hukum. Apa sebenarnya menjadi supremasi hukum? Jadi supremasi hukum itu adalah bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia. Nah, jadi
supremasi hukum itu secara sederhananya bisa dimaknai menegakkan ataupun meletakkan hukum sebagaimana mestinya, Nak. Jadi hukum itu diletakkan sebagaimana mestinya. Contoh misalnya undang-undang peraturan tentang korupsi. Nah, jadi bagi terpidana korupsi tentunya pasti dia diancam dengan pidana korupsi. Tidak mungkin seorang pidana korupsi diancam dengan hukuman pembunuhan misalnya, seperti itu dia. Jadi supremasi hukum itu kalau ditanya apa maknanya, sederhananya adalah meletakkan hukum sebagaimana mestinya. Itulah makna dari supremasi hukum. Jadi sebenarnya inilah tujuan dari pemerintah dengan melakukan upaya penegakan dan keadilan hukum supaya tentunya supremasi hukum. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah tegaknya keadilan. Jadi tadi yang pertama tujuan dari penegakan keadilan adalah tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan. Tujuan utamanya supaya apa? Mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Jadi setiap warga negara itu dapat menikmati hak dan kewajibannya. Itu dia. Karena kita sebagai masyarakat biasa, nah, kalau tidak kita mengadu kepada pemerintah, kita tidak tahu kepada siapa lagi kita mengadu, ya kan? Kalau misalnya penegakan hukum di negara kita saja tidak baik, bagaimana masyarakat kita ataupun bagaimana negara bisa mengatur masyarakat kita menjadi lebih tertib lagi. Jadi memang sangat-sangat pentinglah upaya penegakan hukum dan keadilan di setiap negara, khususnya di Indonesia. Yang selanjutnya adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Jadi apa? Nah, ini dia, perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi. Nah, itu dia. Dan perdamaian akan terwujud apabila setiap orang itu mengerti akan hak dan kewajibannya. Contoh misalnya, tidak melanggar rambu lalu lintas, ataupun misalnya tidak tidak membuang sampah sembarangan saja, itu termasuk salah satu menjaga ketertibannya, karena satu orang yang melakukannya memang tidak berdampak ya. Tapi kalau semua masyarakat melakukannya, otomatis bencana di negara kita pasti akan terhindar, seperti itu dia. Nah, jadi ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi tegaknya sebuah peradilan ataupun tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah hukumnya. Hukumnya itu seperti apa? Penegak hukumnya, ya kan? Sarana ataupun fasilitas, ya kan? Masyarakatnya, adapun kebudayaannya. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Nah, hukumnya seperti apa? Maksudnya, undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Kita tahu ideologi kita apa, Nak? Apa ideologi kita? Pancasila. Iya, jadi Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Dia berada paling atas. Jadi apa katanya? Hukum kita tidak boleh bertentangan dengan ideologi Pancasila. Yang pertama ya, jadi faktor yang mempengaruhi tegaknya sebuah upaya penegakan hukum yang baik. Yang selanjutnya apa? Penegak hukumnya. Yakni apa? Pihak-pihak yang terlibat secara langsung itu harus adil, ya kan? Dan harus profesional dalam menguasai bidangnya. Artinya apa, Nak? Profesional di sini bukan dia tidak paham dengan tugasnya, tetapi bagaimana dia bisa memperlakukan masyarakat dengan sebagaimana mestinya. Artinya tidak pandang buluh, ya kan? Tidak mengenal misalnya si A anak pejabat, si B anak tukang buruh misalnya seperti itu. Jadi semuanya harus sama. Jadi penegak hukum sangat penting di dalam faktor yang mempengaruhi tegaknya upaya perlindungan hukum. Selanjutnya apa? Ada masyarakatnya. Nah, masyarakat itu semuanya, kita, Umi, kalian dan semuanya harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Jadi tidak bisa hanya penegak hukumnya saja yang tegas, tapi jika kita masyarakatnya juga tidak paham, tidak patuh, tidak mengerti akan hak dan kewajiban kita, maka tidak akan bisa terlaksana. Ya kan, tidak akan bisa terlaksana yang namanya apa? Penegakan hukum secara baik. Selanjutnya apa? Adanya sarana ataupun fasilitas. Nah, ini juga sangat mendukung, Nak. Artinya apa? Tenaga manusia yang terdidik, yang terampil, yang terorganisasi, itu juga sangat mempengaruhi adanya apa?
adanya faktor untuk penegakan hukum yang baik juga. Selanjutnya adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan ini adalah mencakup dengan nilai-nilai hukum yang berlaku, ataupun misalnya ada suatu adat istiadat yang dianggap baik, maka dia boleh diambil sebagai sebagai hukum yang berlaku di sebuah masyarakat. Contoh misalnya di mana? Di Aceh misalnya, ya kan? Aceh itu dia salah satu daerah yang menganut adat istiadat yang kental, ya kan? Contoh misalnya bagi umat muslim mengenakan pakaian berbusana muslim, ya, karena tidak bagi wanita tidak sembarangan keluarnya di atas, misalnya di atas jam yang terlalu malam, seperti itu dia kan. Nah, jadi adat istiadat yang dianggap baik boleh dijadikan suatu pedoman ataupun hukum yang berlaku di suatu daerah, itu maksudnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, sekarang Umi mau memberikan satu gambar ilustrasi. Nah, pernah melakukan seperti ini? Enggak ya, karena kita selama ini di asrama ya, Nak ya. Dulu waktu SMP pernah nggak seperti ini? Enggak, Mi. Enggak. Dewi, Yusnita pernah nggak, Nak? Hah? Coba di-unmute dulu. Enggak ya, jangan ya, Nak ya. Nah, ini salah satu, jadi Nak, ini salah satu faktor yang mempengaruhi ini masyarakatnya nih. Masyarakatnya salah satu faktor yang mempengaruhi tidak tegaknya hukum. Artinya ini bersumber dari masyarakat itu sendiri yang tidak paham dan patuh terhadap hukum itu. Sudah jelas-jelas ya, karena kalau misalnya mengendarai sesuatu itu harus menggunakan helm, atau minimal dia harus apa? Dia harus berusia 17 tahun, dan memiliki KTP, surat izin mengemudi. Kalau di bawah usia berarti tentunya dia melanggar, ya kan. Nah, ini dia salah satu faktor yang melanggar dari aspek masyarakatnya, ya kan, Nak? Nah, selanjutnya ini juga nih, ada perampokan. Nah, ini juga kalau seperti ini kejadiannya, maka tentu negara itu tidak mencerminkan negara yang tertib, ya kan. Nah, makanya kita harus paham, seluruh masyarakat, warga negara harus paham betul makna, hak, dan kewajibannya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti gambar ilustrasi yang seperti ini. Nah, selanjutnya ini apa, Nak? Nah, kalau ini bisa dikategorikan dari aspek penegak hukumnya, gitu ya. Banyak yang menggaung-gaungkan bahwasanya koruptor di Indonesia itu tidak mendapatkan hukum yang setimpal, ya kan, seperti itu dia. Berbeda dengan misalnya para pelanggar-pelanggar hukum yang lain. Nah, ini dia. Jadi jangan sampai seperti ini. Jadi yang diinginkan masyarakat Indonesia maupun pemerintah sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa menjamin seluruh keadilan, menjamin keadilan masyarakatnya, serta tegaknya upaya hukum yang baik di Indonesia. Agar apa, Nak? Semuanya berjalan dengan damai sebagaimana mestinya. Oke ya, sampai sini selesai materi kita. Ada yang mau dipertanyakan? Ada? Ada yang kurang paham kira-kira? Hubah, ada Hubah? Ada Hubah, Nak? Ya? Oke ya. Umi rasa semuanya udah jelas ya, Nak ya, untuk materi hari ini ya. Oke, jadi mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan di minggu depan kita ketemu lagi, insya Allah dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatannya, Nak, tetap giat dan tekun belajarnya, jangan patah semangat walaupun kondisi kita seperti ini. Jadi di kelas di kelas 12 ini kalian harus benar-benar memaksimalkan pembelajaran. Jadi jangan walaupun hanya kita bisa bertatap muka dengan daring seperti ini, kalian bisa jadi jadi suka hati seperti itu. Padahal di luar sana mungkin orang berusaha untuk bagaimana bisa memaksimalkan pembelajaran itu. Karena kan kalian ini nantinya akan masuk ke perguruan tinggi negeri, ya kan, itu kan tujuannya. Jadi tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita ketemu di minggu depan dalam keadaan yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.